Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan ada beberapa barang yang sering sekali kita anggap sebagai sampah saja. Kita buang ketika sudah tidak kita pergunakan, yaitu bungkus rokok dan juga ada satu kabel charger yang di bagian depannya sudah rusak. Biasanya kalau tidak rusak di bagian sininya sudah tidak bisa kita pergunakan untuk mengecas, kemudian kita potong saja seperti ini. Dan ini juga biasanya kita buang saja. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah alat dari barang yang cukup sederhana dan mudah sekali kita dapatkan. Barang-barang seperti ini teman-teman. Dan ini nanti pasti akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita buat alatnya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk alat pertama di sini saya akan membuat alat dari bungkus rokok bekas seperti ini. Nah, di bagian dalamnya biasanya ada modelnya kertas seperti ini. Ini di tempat saya namanya adalah grenjeng dan mungkin di tempat teman-teman namanya lain. Nanti bisa berkomentar di bawah. Ini kita ambil seperti ini. Nah, saya menggunakan yang warna kuning. Kemudian di sini kita sediakan alat yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu spidol bekas, pensil bekas, atau bisa menggunakan bolpen bekas yang sudah tidak bisa kita pergunakan. Ini sudah mati. Kemudian di sini yang perlu kita pergunakan adalah bagian kertasnya seperti ini. Nah, kertasnya bisa kita gulungkan saja ke bagian spidolnya seperti ini. Bagian depannya kita sisakan sedikit, kemudian ini kita gulung. Nah, seperti ini. Jadi bagian bolpennya atau pensil atau spidolnya berada di bagian dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Bagian ujungnya kita bikin mengecil seperti ini. Oke. Kemudian bagian sininya bisa kita lipat seperti ini. Oke, setelah kita lipat bagian sininya supaya lebih rapi, nanti bisa kita kasih lakban supaya dia lebih rapi. Oke, setelah kita isolasi kurang lebih hasil alatnya seperti ini. Untuk kerapiannya nanti sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri ya. Jadi alat ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, sebagai contoh di depan kita sudah saya sediakan HP. Jadi ketika kita kerja di tempat kotor, di bengkel, di sawah atau di perkebunan, ingin memegang HP, kita tidak mau di bagian layarnya kotor karena tangan kita kotor. Kita bisa membuat alat seperti ini. Karena alat seperti ini sangat sensitif sekali dengan yang namanya layar HP. Sebagai contoh seperti ini. Saya akan menggambar di bagian sini, jadi bisa kita pergunakan untuk menggambar ataupun hanya sekedar membalas pesan. Sebagai contoh saja teman-teman, seperti ini sangat sensitif sekali. Nah, bisa terlihat ya. Jadi ini bisa kita pergunakan atau kita namai sebagai pen HP ya, pen HP sederhana saja. Jadi sebagai pengganti ketika tangan kita dalam keadaan kotor. Atau biasanya anak-anak kecil yang pasti akan sangat suka dengan alat ini. Jadi bisa dipergunakan untuk belajar menggambar ketika dia sedang memegang smartphone. Karena biasanya anak-anak kecil sekarang biasanya sering sekali minta HP untuk melihat tontonan-tontonan yang ada di HP. Jadi alat ini bisa kita pergunakan sebagai media belajar juga untuk menggambar di bagian sini. Kemudian untuk alat yang kedua saya akan membuat juga dari bungkus rokok seperti ini. Ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ketika kita nongkrong. Dan untuk bungkus rokoknya pun bebas, tidak harus menggunakan bungkus rokok yang seperti ini. Oke, langsung saja kita buat alatnya seperti ini. Untuk bungkus rokoknya bebas ya. Kemudian untuk bagian dalamnya kita ambil kertasnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk proses selanjutnya kita ambil bagian plastiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan gunting dan kita gunting bagian sisi sebelah kanan seperti ini. Kemudian sisi sebelah kiri. Kemudian kita lipat hasil guntingannya seperti ini. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita manfaatkan sebagai asbak darurat ketika dalam keadaan tidak punya asbak. Jadi ketika kita nongkrong, daripada kita mengotori tempatnya, kita bisa membuat pembungkus
asbak dari pembungkus rokok seperti ini. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ketika kita tidak punya asbak di rumah ya, kalau buat teman-teman yang perokok. Nah, ketika sudah habis, sampahnya sudah banyak, tinggal kita tutup saja seperti ini dan tinggal kita buang. Jadi kita bersih dari yang namanya ini teman-teman, apa namanya, sisa rokok atau abu-abu rokok. Tidak ada di mana-mana. Kita bisa membuat asbak sendiri dari bahan seperti ini. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan yaitu pembungkus rokok bekas seperti ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman di rumah mempunyai kabel charger yang sudah rusak, biasanya rusaknya bagian depan seperti ini, dan ini sudah saya potong. Biasanya kabelnya juga ada 4 atau ada 2. Kita ambil 2 kabel saja, yang kutub negatif dan juga kutub positif. Dan kabel ini sudah bisa kita pergunakan sebagai kabel serbaguna. Contohnya seperti ini. Di sini tinggal kita siapkan saja adaptor charger bebas ya. Adaptor charger yang sudah tidak maksimal untuk cara penggunaannya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pergunakan untuk beberapa kebutuhan. Contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan di rumah teman-teman mempunyai lampu-lampu yang rusak atau lampu-lampu yang misalkan sudah tidak dipakai, ini bisa kita manfaatkan untuk mengeceknya. Jadi untuk mengecek lampu mana yang mati atau sebagai lampu emergency, contohnya kurang lebih seperti ini, bisa langsung kita colokkan. Dan ini tidak nyetrum ya, karena ini adalah arusnya arus DC bukan arus AC teman-teman. Sebagai contoh seperti ini, tinggal kita colokkan saja ke bagian kutub negatif dan positifnya. Nah, untuk mengecek lampu-lampu seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kita bisa menggunakannya untuk lampu penerangan seperti ini teman-teman. Nah, selain itu juga bisa kita pergunakan untuk mengecek komponen-komponen yang lainnya. Misalkan seperti ini ada buzzer, jadi kita cek dia masih hidup atau tidak. Ternyata dia masih hidup, dan ini masih bisa kita pergunakan. Kemudian bisa kita pergunakan juga untuk mengecek dinamo di rumah seperti ini. Nah, ini masih berputar ya, bisa kita lihat. Jadi ini sebagai contoh bisa kita pergunakan untuk membuat gerinda mini. Jadi untuk kabelnya nanti kita bisa menggunakan kabel yang seperti ini. Jadi berbagai kebutuhan bisa kita dapatkan dari satu kabel ini untuk mengecek komponen-komponen yang ada di rumah. Misalkan buat teman-teman yang sering sekali otak-atik tentang listrik ya teman-teman, seperti ini. Dan ternyata ini mati. Kalau misalkan tidak hidup, bisa kita bolak-balik teman-teman. Takutnya kabel yang kita sambungkan ini adalah kabel yang salah. Oh, ternyata ini hidup, bisa terlihat ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa alat yang bisa kita ciptakan sendiri dari barang yang biasanya kita anggap sebagai sampah saja, tapi ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya memanfaatkan bahan yang sederhana dan mudah sekali kita dapatkan, bahan yang bisa dibilang sampah saja. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.